Hai, kembali lagi bersama saya Ida Gita Lesrinadi dengan NIM di 1A020228. Kali ini kita akan membahas tentang teori kedaulatan menurut John Bodin yang kemudian akan dibandingkan dengan sisa-sisa monarki di Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa masih ada sisa monarki di Indonesia dan sejauh mana pengakuan pemerintah terhadap pemerintahan monarki. Yuk langsung disimak, ini dia. Sebelum memasuki dalam teori John Bodin, kita akan membahas pengertian dari kedaulatan. Jadi, menurut KBBI, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Jadi, jika kedaulatan negara, yaitu kekuasaan tertinggi yang ada pada negara. Sedangkan kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat atau bisa diartikan sebagai demokrasi. Kemudian, menurut C.V. Strong, dalam konstitusi politik modern, menyatakan kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum. Dan yang terakhir, menurut Kamus Filsafat 2013, karya Simon Blackburn, kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainnya. Selanjutnya yaitu jenis kedaulatan. Kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan segi internal dan eksternal, dan yang kedua yaitu kedaulatan segi hukum dan politik. Kedaulatan dari segi internal atau ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara atau kekuasaan untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Dan kedaulatan eksternal keluar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, kedaulatan dari segi hukum adalah adanya kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas hukum yang diberlakukan terhadap individu-individu yang berada dalam yurisdiksinya. Dan kedaulatan politik yakni menyangkut kekuasaan rakyat yang terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Teori John Bodin. Menurut John Bodin, kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu 1. Permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Kedua, asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Bulat, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan menggaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Dan yang terakhir, tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, sebelum kita membahas tentang sisa monarki di Indonesia, kita akan mencari tahu arti dari monarki. Ini dia, artinya. Monarki atau kerajaan berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata monos yang berarti satu dan kata archein yang berarti pemerintahan. Jadi, monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki atau seorang kaisar. Penguasa monarki di Indonesia. Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun-temurun. Cangkupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil, misalnya desa adat negeri di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik, sampai sebuah pulau besar atau benua, kekaisaran. Kepala adat turun-temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di timur disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil atau kerajaan distrik tunduk kepada kerajaan yang lebih besar, yang biasanya disebut sebuah kesultanan. Kemudian, sebagian wilayah kerajaan kecil distrik di Kalimantan diberikan oleh pemerintahan Hindia Belanda kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Dan berikut ini merupakan contoh dari sisa-sisa monarki di Indonesia, yaitu Kasunanan Surakarta, Kesultanan Ngayo Yogyakarta, Hadiningrat, Kesultanan Banjar, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Paku Alaman, dan lain-lain. Jadi, apakah Indonesia adalah negara monarki? Tentu saja tidak, karena negara Indonesia telah secara tegas tidak berbentuk monarki. Hal ini tergambar dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pembahasan terakhir yaitu sejauh mana pengakuan pemerintah terhadap pemerintahan monarki. Dan inilah dia. Pengakuan formal atas eksistensi kerajaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia relatif tidak ada, karena kekuasaan pemerintah dipegang oleh presiden dan pembagian pemerintahan daerah pun terbatas pada provinsi, kabupaten, dan kota, bukan kerajaan.
Tetapi ternyata masih ada kerajaan yang diakui oleh Indonesia. Kerajaan yang masih diakui secara formal di Indonesia berdasarkan pada ketentuan pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, kerajaan yang dimaksud adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut DIY. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau UU DIY yang menyatakan kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah DIY sebagai dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, yaitu kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Namun, patut diperhatikan bahwa kewenangan istimewa DIY berada di tingkat provinsi, sehingga meski kesultanan diakui namun diberikan keistimewaan dan diakui dalam bentuk provinsi secara formal. Kemudian, jika kerajaan tidak mengakui NKRI bagaimana? Nah, di sisi lain, apabila sebuah kerajaan yang baru didirikan tidak mengakui dan menyatakan memisahkan diri dari Indonesia, pendirinya dapat dijerat dalam pasal 106 KUHP yang berbunyi, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Menurut R. Susilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kedaulatan dapat dirusak dengan dua macam cara pada halaman 109 yang menyatakan, yaitu yang pertama, menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan negara asing, yang berarti menyerahkan daerah itu atau secara seluruhnya atau sebagian kepada kekuasaan negara asing, misalnya daerah Indonesia seluruhnya atau daerah Kalimantan sebagian diserahkan kepada pemerintahan Inggris. Atau yang kedua, memisahkan sebagian dari daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri. Misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Indonesia untuk dijadikan negara yang berdiri sendiri. Dan usai sudah pembahasan permasalahan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.